Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ketika kita memuji, menyembah Dia, sukacita Tuhan mengalir buat setiap kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri sejenak yuk. Mari lihat kanan kiri depan belakangmu. Gak ada salah kita berikan salam satu sama lain. Haleluya. Karena kita keluarga di dalam Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, sang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi karena semata-mata karena kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu sepanjang hidup kami. Untuk itu Tuhan yang mau bersyukur pagi hari ini, yang mau bawa korban pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tak sekalipun Kau meninggalkan setiap kami, tak sekalipun Tuhan Kau melupakan setiap kami Tuhan. Kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu, kami ada dalam pandangan-Mu dan pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Yang bawa pujian penyembahan kami, Kau yang bertahta pujian umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Kau tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bawa syukur kita pada Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah tentang hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
ya Tuhan, tak terduga jalanmu ya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan dari awal. Mari wanita saja. Ya Tuhan. Kau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Mari pria saja katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes Lord, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau takkan menyerah akan hidupku. Mari sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, yes Lord, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan,
Tuhan. Tak kami melihat Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sekali
yang mengasihi kami, setiap kami lebih daripada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan kah, mautkah, apapun juga Tuhan, Engkau tetap bersama dengan setiap kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau baik, selamanya Kau baik Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari segenap hatimu. Kemuliaan bagi Allah, yang layak terima segala pujian kami, tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kekasih jiwa kami, buat Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih
Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, membawa doa kami buat bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Kami lepaskan shalom shalom buat Indonesia Tuhan, shalom shalom buat kota kami Jakarta Tuhan, sejahtera atas bangsa negara kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa kami Tuhan di tangan-Mu, di hati-Mu ya Tuhan, di rencana-Mu Tuhan. Kami katakan hanya rancangan-Mu yang terjadi, rancangan-Mu yang terbaik terjadi bangsa negara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, dengan seluruh jajaran yang ada, terus berikan hikmat-Mu, takut akan Engkau ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gereja lokal kami, GBI Rock Tuhan. Berkati Tuhan Bapak pendeta senior kami Tuhan, Bapak Arifin Tuhan. Berkati Tuhan Pak Roni Daud Simeon Tuhan. Berkati Pak Hartono Tuhan, seluruh Tuhan gembala-gembala Jabodetabek Tuhan. Terus berikan takut akan Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pekerja dan bahkan seluruh setiap kami Tuhan boleh bertumbuh terus ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih kami bawa doa kami bawa sembah kami boleh puji Kau lebih lagi Tuhan, karena Kau yang layak terima segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari keluarga kerajaan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari katakan kanan kirimu, tos, berikan tos, saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Angkat pujian kami bagimu Tuhan. Katakan sama-sama, namanya Tuhanku, menara yang teguh.
Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsyik, pada saat itu apa yang bisa lakukan? Aneh sekali. Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisha ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah, tetapi Tuhan sendiri. Karena ini Ben-Hadad, putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Arab Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya, apakah aku sembuh dari penyakit ini. Dan ketika Elisha ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada Tuanmu, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya. Sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama. Kemudian dia menangis saudaraku. Elisha menangis. Dan ditanyakan, apa yang terjadi pada Tuhan? Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan engkau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis. Engkau sangat kejam. Engkau akan membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan saudara. No noble birth ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuhanku akan sembuh. Tapi besoknya diambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru.
cinta kau selamanya. Mari sama-sama sekali lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai untuk kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Kalau Engkau menjadi Raja atas hidup kami akan makin serupa seperti Engkau. Pagi hari ini berfirman-Lah ya Tuhan, agar harapan kami tidak akan hilang. Kasih dan iman kami makin kuat kepada Engkau. Dan hari-hari yang kami lalui, kami merasa kehadiran-Mu dan itu cukup bagi kami. Berjalanlah bersama dengan kami dalam pribadi kami, dalam keluarga dan pernikahan kami. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai akhir hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sehat semua ya, amin. Hari ini saya mau bicara kepada kita tentang Kingdom Man. Karena tema kita hari ini bagaimana kita berpengaruh, menjadi seorang pengaruh dalam keluarga kita. Mari kita melihat dalam 1 Timotius 3, 4-5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, keluarga kerajaan Allah, ketika Paulus bicara ini kepada Timotius, Paulus sedang melihat gambaran Tuhan ketika penciptaan manusia di awal. Latar belakangnya di situ. Kebutuhan jemaat Efesus waktu itu karena Timotius, seorang wakil Paulus yang ditaruh di Efesus, sedang merestrukturisasi rumah Tuhan, pengurus. Itu makanya Paulus bilang, kalau kamu jadi seorang pemimpin, kamu gak boleh dianggap rendah. Dan kemudian di sana ada syarat-syarat untuk menentukan kepenatuaan. Ini salah satu syaratnya. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah saudaraku sekalian, saya ingin membawa kita hari ini kepada tujuan awal Tuhan menciptakan seorang laki-laki. Para istri, colek suaminya. Kita harus dengar ini. Kalau ini sudah bisa kita seksama dengar, maka khotbah minggu berikutnya itu akan menarik. Nanti para pengkhotbah berikutnya akan menyampaikan secara aplikatif kepada kita. Yang mau saya sampaikan pertama kali adalah Tuhan menciptakan seorang pria dengan tujuan. Jika tujuan seorang suami dia tidak pahami, maka penyalahgunaan akan terjadi, saudaraku. Ada banyak orang menikah karena saya sudah cukup umur. Ya 25 oke, kalau lewat kedaluarsa. Jadi harus menikah. Terus ditanya, kenapa kamu harus menikah? Ya punya biar anak kayak orang. Kerja dan punya rumah, punya segala sesuatu dan ya keluarga gak ngomong itulah, gak diomongin gitu. Itu salah satu penyalahgunaan. Untuk mencapai tujuan, kalau kita ingin tahu tujuan kita yang asli saudaraku sebagai seorang suami, sebagai seorang pria kita yang belum menikah hari ini, jangan bertanya sama orang. Tanyalah kepada pencipta. Karena cetak biru kita sebagai seorang laki-laki, Allah kita itu yang menetapkan awalnya. Marilah kita menjadikan manusia. Kita, Bapa, Sang Firman dan Roh Kudus. Jadi kita harus menemukan tujuan kita dalam pikiran pencipta kita, saudaraku. Harus ketemu. Kalau kita sudah ketemu tujuan kita, pertama kali Tuhan ciptakan laki-laki, seorang manusia, suami di konteks kita sekarang, maka saya meyakini kita sedang berada di peran kita, di fungsi kita. Dan seperti tadi kata Timotius tadi, kita mampu mengepalai rumah kita. Jika kita tidak menemukan tujuan kita, pernikahan kita hanya coba-coba saja.
Karena kita nggak punya polanya. Kita nggak punya suatu hal yang menjadi target. Kita tidak menemukan apa yang menjadi tujuan pernikahan kita. Apa yang menjadi tujuan saya sebagai seorang laki-laki belum menikah? Apa tujuan saya sebagai seorang suami yang sudah menikah? Tujuan Tuhan bagi laki-laki, Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ada hal menarik yang saya mau sampaikan kepada kita di area pertama ini. Tuhan menciptakan manusia itu. Manusia itu wujud pertamanya roh. Ini pelan-pelan saya ajarkan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan mengatakan di ayat 26, marilah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Manusia di situ wujudnya manusia roh. Tidak ada gendernya, tidak ada jadi laki, tidak ada, belum ada jadi perempuan, manusia roh. Di manusia roh inilah mandat Tuhan itu diberikan. Itu sebabnya kita mencari hari ini pengenalan kita akan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan, kedewasaan di dalam Tuhan, agar kita makin serupa dengan Kristus, kita berkuasa, berkat itu kita terima dan kita bisa bermultiplikasi. Manusia roh. Itulah sebabnya ketika manusia roh itu kalau secara roh dia taruh di muka bumi, ilegal, tidak bisa. Tuhan harus menempatkan manusia roh ini kepada gender, kepada laki-laki pertamanya. Dia ambil debu tanah, dihembuskan nafas kehidupan. Sifat roh Tuhan itu dia beri kepada manusia dan ditaruh di bumi. Jadilah laki-laki dan nantinya jadilah perempuan. Jadi yang kita kejar itu bukan semua kefanaan di dunia, manusia roh yang tadi. Jadi di sini mesti jelas Bapak Ibu ya, manusia roh. 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini ceritanya. Dari 2 ayat ini, saya menemukan kepada kita ada 3 hal tujuan seorang laki-laki, 3 hal tujuan seorang suami. Yang pertama, bicara prioritas. Yang kedua, bicara kedudukan atau fungsi, posisi. Yang ketiga, fungsi. Ini akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dari prioritas, saudaraku. Prioritas suami karena dia dibentuk dahulu, barulah nanti perempuan diambil dari rusuk laki-laki, dia menjadi fondasi keluarga. Ini yang pertama. Tuhan ciptakan kita laki-laki, saudaraku, warga kerajaan Allah, jadi suami pertama kali bukan bekerja. Bukan. Fondasi. Tuhan menciptakan laki-laki dahulu dibanding perempuan, bukan berarti perempuan gak penting. Tetapi untuk menemukan wadah yang tepat bagi perempuan, dia ciptakan dulu laki-laki. Karena laki-laki itu menjadi fondasi. Bapak Ibu tahu keberhasilan di dunia ini sekarang tergantung di mana? Laki-laki. Rumah tangga berhasil adanya di mana? Laki-laki. Saya lebih menyetujui istilah bahwa kalau laki-laki menjadi fondasi, maka fondasi kehidupan di bumi ini, fondasi kehidupan di negara ini,
Fondasi penentu keberhasilan sebuah gereja bukan family, laki-laki. Keluarga itu menjadi pengikat saja. Tapi kunci utama keberhasilan keluarga, gereja, bangsa, dunia ini seorang laki-laki. Tolong laki-laki saling menatap, berat tugas kita. Silakan. Saling menatap dulu. Ini kata Tuhan, saudaraku. Kita itu fondasi. Kalau fondasinya sudah tepat, sudah kuat, sudah hebat, maka ada perempuan di sebelahnya. Yang nyender itu laki-laki atau perempuan? Perempuan sama laki-laki. Lihat aja foto suami istri, istrinya yang nender. Karena apa? Karena dia fondasi suaminya itu lebih kuat. Jadi saudaraku sekalian, kita laki-laki para suami menjadi dasar seluruh bangunan kemanusiaan di muka bumi ini. Siapapun kita laki-laki, engkau punya sebuah prioritas menjadi fondasi di rumah kita. Kalau fondasinya bagus, rumah di sana disusun bagus, jendelanya nggak mencong, tiangnya benar, atapnya bagus. Dan percayalah, fondasi itu nggak pernah kelihatan. Jadi walaupun kita suami-suami, muka kita jadi gelap gara-gara kena matahari, kualitas kita dari tampilan istri dan anak-anak kita. Betul? Walaupun kita ini jelek, kita kerja, kita mengikut Tuhan sampai berpeluh, kita ini capek. Kita lakukan banyak hal karena kita harus menahan semua struktur bangunan rumah tangga kita biar tetap bagus, biar tidak goyah. Karena memang itulah prioritas kita. Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kemampuan menahan beban untuk istri dan anak-anak kita. Kalau fondasi runtuh, keluarga, gereja, masyarakat kena dampaknya. Jika seorang laki-laki, suami tidak setia kepada pernikahan, bayangkan berapa jiwa yang jadi korban di rumah itu. Jika seorang suami mengabaikan dirinya sebagai seorang fondasi di rumah, rumah itu sedang dibangun di atas pasir. Jendela, struktur bangunan, tiang tidak akan kuat kalau fondasinya roboh, fondasinya retak. Saya kasih contoh. Kalau kita merasa hari ini kita ini adalah korban orang tua yang bercerai, bukan kesalahan kita itu kesalahan mereka. Ayahmu, bapak kita tidak bertanggung jawab. Dan Anda merasa ibu saya tuh yang memperjuangkan saya sampai sekarang saya jadi seperti ini. Berterima kasihlah engkau punya ibu yang hebat. Bersyukur buat semua usaha ibu yang membesarkan Anda tanpa papa. Tapi ingat, satu hal yang kita gak bisa lupa, bahwa pasti ada trauma kita kehilangan fondasi di rumah. Itu saya yakin. Pasti. Tuhan itu baik. Berita baik bagi kita para anak, para istri yang sedang menghadapi ini. Kalau engkau merasa suamimu lalai sebagai fondasi, percayalah Tuhan ambil alih dan dia menjadi fondasi di rumah tangga kita. Itulah sebabnya saudaraku, kita para suami, mari kita setia kepada pernikahan kita. Karena fondasi pada ujungnya akan meninggalkan warisan terbaik jika kita setia dalam pernikahan kita. Amsal 13:22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Apa maknanya bagi kita? Pria yang baik, suami yang baik tidak pernah orientasi ke masa lalu, saudara. Enggak.
Fondasi itu selalu memikirkan masa depan. Pria yang baik hanya akan meninggalkan warisan tanah, rumah, mobil, deposito, semuanya. Tetapi pria ilahi yang dari Tuhan, dia meninggalkan tanah, warisan, benda-benda, legacy, sesuatu yang harus ditegakkan, sesuatu yang harus diandalkan di masa depan, yaitu Yesus dan kemuliaannya mesti ada di rumah walaupun dia sudah mati. Yang sudah katakan amin. Itu fondasi. Karena dia fondasi. Tugas kita para laki gak sekedar bekerja, tapi ini yang sangat prinsip Alkitab ajarkan. Fondasi. Orientasi kita tidak masa lalu, masa depan. Nama Yesus ditegakkan di rumah kita walaupun kita udah gak ada. Saya masuk sekarang bagian yang kedua. Kedudukan suami. Fondasi selesai. Sekarang kedudukan suami. Karena tujuan itu di area kedua, kedudukan. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 8 mengatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudaraku, lingkungan terbaik untuk kita para suami, laki-laki adalah Eden. Eden itu artinya sorga hadir di bumi. Secara letterlek, secara harafiah, Eden itu artinya nikmat, indah dan menyenangkan. Dan taman itu artinya tertutup, dipagari. Bukankah seharusnya pernikahan kita itu taman yang tertutup? Tidak ada orang lain boleh masuk ke situ. Kecuali suami, istri, anak. Mungkin mertua, orang tua, ya karena keluarga. Tapi tidak ada pihak lain yang mengganggu perjanjian kita. Gak ada. Jadi seharusnya suami harus mengubah keluarga itu penuh dengan hadirat Tuhan. Eden pada masa itu menjadi portal, pintu masuk, akses sorga ke bumi. Penghubung yang tidak kelihatan kepada dunia yang kelihatan. Tuhan mau ketika seorang laki-laki, Adam waktu itu, punya akses kepada sorga. Tiap hari dia menghadap Tuhan, Raja utama, dia penguasa di bumi. Maka harapan dia tiap hari Tuhan kasih isi hatinya kepada Adam. Lingkungan Taman Eden itu menjadi lingkungan yang ideal bagi keluarga Adam nantinya. Untuk mereka bereproduksi, melahirkan anak-anak. Sehingga anak-anak itu terbiasa dengan hadirat Tuhan. Seorang laki-laki, lingkungan terbaiknya hadirat Tuhan. Mulai hari ini kita para laki-laki, para suami, mulailah mencari hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhanlah potensi kita muncul. Di hadirat Tuhanlah kita akan berfungsi. Di hadirat Tuhanlah semua kepenatan kita, semua beban kita sebagai laki-laki, semua pernak-pernik kita sebagai laki-laki dalam menghadapi hidup. Disitulah momen di mana Tuhan memperbaharui hati dan pikiran kita. Di luar Tuhan, laki-laki tidak berfungsi, justru menjadi jahat, makhluk jahat yang tidak terkendali. Kalau ada di antara kita merasa saya tidak perlu Tuhan, Anda salah besar. Karena kebutuhan, keserupaan dengan Tuhan itu, Tuhan berikan kepada kita kecintaan akan hadiratnya. Itu. Jadi memang awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, Tuhan kasih sebuah rasa perlu, butuh akan Tuhan setiap hari. Ketika seorang pria penuh hadirat Tuhan, dia bisa bekerja.
Sesudah dia bisa bekerja, dia punya seorang pendamping. Seorang pria yang Tuhan kehendaki, suami yang Tuhan kehendaki, seorang yang memang tinggal di hadirat Tuhan, penuh dengan kasih sayang Tuhan. Dia penuh dengan semua komunikasi dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan setiap hari. Ketika dia bekerja, dia tidak mengalami kendala di situ. Sesudah dia bekerja, dia mapan. Tuhan berikan seorang penolong yang terbaik kepada Adam. Itulah sebabnya kita para pria tidak cukup hanya datang hari Minggu di gereja. Gak bisa. Hari Minggu ini ibadah perayaan. Tapi Tuhan mau kita punya konsistensi. Tuhan ingin kita bersekutu. Tuhan ingin kita berkomunikasi dengan Dia setiap saat. Ambil waktu khusus untuk kita menghadap Raja utama kita. Ambil waktu khusus untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Biar Dia memperbaharui hati kita, memperbaharui pemikiran kita, memperbaharui fisik kita yang mungkin lelah hari-hari ini. Karena Tuhan punya rencana melalui dari keluarga Adam di Eden. Mereka ekspansi sampai nanti bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena tujuan pernikahan kita untuk menguasai bumi. Yesaya 11 ayat 9 mengatakan itu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Dimulai dari mana? Seorang laki-laki yang cinta hadirat Tuhan. Saya tidak bisa ajarkan kita gimana Pak caranya. Tuhan itu mungkin apakah kita berlutut di rumah, ambil waktu sedikit. Tuhan itu nggak perlu dengan bahasa-bahasa yang canggih-canggih, enggak. Isi hati kita sampaikan. Tuhan, aku lagi ada problem ini. Aku lagi memikirkan anakku akan kuliah. Anakku lagi mengalami sakit. Kata dokter gini, aku tahu engkau sanggup tolong dia. Itu hal yang doa seorang fondasi. Doa seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama dia tahu pembawa visi bagi keluarga adalah suami di rumah. Yang kedua, hadirat Tuhan. Yang kedua, ini yang saya sebut dengan persiapan dan proses. Kejadian 1:28 tadi sudah baca. Artinya Tuhan menjadikan kita beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa. Kata penuhilah dan taklukkanlah itu berarti Eden menjadi proses latihan untuk berkuasa sampai nanti dia siap memerintah seluruh bumi. Sebagai suami, sebagai laki-laki, kepala keluarga di rumah, keluarga kita itu tempat kita latihan memerintah nanti bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Jelas makanya Paulus bilang, bagaimana seorang memimpin rumah Allah kalau rumahnya berantakan. Itu betul. Jadi kalau sekarang di rumah kita jadi kepala keluarga, jadi seorang suami, keluarga itu menjadi tempat latihan bagi kita untuk nanti menguasai bumi. Karena di dalam keluarga Tuhan memproses karakter kita para suami. Kalau istri tegur kita enak gak? Kadang gak enak. Saya orang merah, ungu merah. Istri saya kalau ngomong saya kadang gak terima. Tapi saya belajar untuk diam dulu. Iya ya, benar juga. Gak enak loh. Karena orang yang paling tahu kita itu siapa? Ya pasangan kita. Jadi saya harus bersyukur
Tuhan kasih saya seorang penolong karena arti rusuk itu penopang. Saya dikasih penopang, dia koreksi saya, itu bagian dari proses. Bapak-bapak berterima kasih sama pasangan kita sekarang. Lihat pasangan kita, terima kasih lo ya, kamu koreksi. Karena itu proses. Jadi jangan kita tersinggung kalau bini kita, istri kita itu koreksi kita. Jangan. Proses kata Tuhan. Karena kalau kita siap dibentuk Tuhan, karakter kita teruji. Amsal 31 mengatakan, istri-istri bahagia lihat suaminya berdiri di pintu gerbang. Di rumah sudah diproses, dia lulus, Tuhan promosikan. Amin ibu-ibu, amin bapak-bapak. Tuhan promosikan kita ke sebuah tempat lebih besar, lebih hebat, lebih berpengaruh. Karena di rumah kita dipersiapkan dan diproses oleh pasangan kita. Sekarang saya masuk ke bagian yang ketiga. Ke area fungsi. Yang pertama, fungsi kita para laki-laki, para suami. Anda pemimpin. Kejadian 2:15-17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hal ketiga, Tuhan menetapkan tujuan seorang laki-laki di awal, di penciptaan kita. Yaitu melakukan tugas. Tugas adalah segala sesuatu yang dipercayakan untuk kita lakukan. Kenapa disebut pemimpin? Ingat ini, ayat itu jelas. Karena laki-lakilah penerima pertama perintah dari Tuhan. Kita para suami di penciptaan nenek moyang kita Adam, dia yang menerima informasi pertama. Dia yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dan waktu itu, ayat tulis, perempuan belum ada. Dia dapatkan info itu seorang diri. Kepada manusia laki-laki ini, Tuhan tunjukkan semua Taman Eden. Ini punyamu ya Adam ya. Dari sini ke sini punyamu. Ingat ya Adam, kamu yang menentukan binatang apa yang boleh masuk ke Taman Eden. Ingat, ular gak boleh masuk. Ada yang bertanya ke mahasiswa saya, Pak Janus, kenapa ular boleh masuk ke Taman Eden? Adam buka akses. Karena penentu binatang apa yang boleh masuk ke Taman Eden itu Adam. Tapi dia lupa, dia kasih akses masuk ular. Ular itu gak boleh di taman, ular itu di hutan rimba. Artinya ketika Tuhan menunjukkan kepada Adam lingkungan Taman Eden, dia memberikan petunjuk. Artinya kita laki-lakilah pemilik visi. Kitalah pemimpin bagi orang-orang yang akan mengikuti kita menuju kepada Allah. Jadi ingat, kepemimpinan seorang laki-laki di rumah itu dari Tuhan. Siapapun kita, mau dianggap kita ini orang lemah, pendek, secara fisik tidak meyakinkan, percayalah kalau engkau laki-laki, engkau punya sifat kepemimpinan. Karena kemampuan ini Tuhan beri kepada suami secara melekat. Mau istri kita doktor, kita lulusan SD, kita menikah sama dia, ingat kita pemimpin, bukan dia. Jangan minder, karena kau punya kuasa dari Tuhan untuk memimpin di rumah. Sehingga menjadi jelas, pemimpin di sini artinya suami mengajarkan firman kepada istri dan kepada anak-anaknya. Suami harus belajar firman Tuhan dan mengajarkannya kepada anggota keluarga. Sehingga jelas kalau ada problem di rumah, ada masalah dosa di rumah, maka yang Tuhan tanya bukan perempuan. Yang Tuhan tanya bukan anak-anak. Siapa yang ditanya Tuhan? Adam sebagai seorang pemimpin. Adam, di manakah engkau?
Kejadian 3:8-9. Gitu ya 9. Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan gak tahu Adam lagi ngumpet, enggak. Tapi itu tadi yang pertama. Tugas utama Adam, fondasi. Adam, di manakah engkau? Tuhan sedang bilang gini, Adam, kamu fondasi. Ada apa dengan kepemimpinanmu di rumah? Jadi ketika Tuhan bertanya di manakah engkau, bukan sekedar oh kamu ngumpet, ya enggak. Di mana posisimu hari ini? Di mana tugasmu Adam? Seorang laki-laki yang tidak dewasa, dia akan bilang begini, Tuhan, perempuan yang di sisiku itu biang keroknya. Betul kan? Itu kan cerita Alkitab. Nah saudaraku, sekarang kita laki-laki, percayalah, segala sesuatu yang ada di rumah kita, segala hal, baik itu dosa, kegagalan, apapun yang Tuhan tanya, saya sebagai orang laki-laki, bukan istri saya, bukan anak-anak saya. Itu sebabnya saudaraku, hari ini kita harus berani ambil tanggung jawab. Kalau engkau merasa iya anak saya sudah gagal, kami ini sudah lama jauh dari hadirat Tuhan, maka yang pertama kali harus bertobat bukan istri, laki-laki di rumah itu, suami. Kalau engkau merasa Tuhan kami gagal, lagi terseret, terseok-seok sekarang, gak jelas mau kemana, yang pertama kali Tuhan cek adalah laki-laki di rumah, suami. Kita harus datang sama Tuhan, Tuhan aku salah. Semua ini karena kelalaianku sebagai seorang fondasi, sebagai seorang yang mencintai hadirat Tuhan, sebagai seorang pemimpin. Hari ini aku menyerah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan mengendalikan kembali segala sesuatu di rumah kita. Seorang laki-laki, suami yang bertobat, yang menyerahkan, memahami hidupnya sedang terbatas hari ini, sorga turun tangan dan memulihkan kondisi kita. Jadi kita gak boleh salahkan pasangan kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Harus ambil tanggung jawab itu. Karena pemulihan dimulai dari kesediaan kita mengambil tanggung jawab. Mulailah mengandalkan Tuhan. Saya beberkan kepada kita beberapa karakteristik kepemimpinan kita sebagai seorang suami. Ini hanya tambahan saja. Kuat dan bersemangat, setia pada perintah Allah. Kuat dan bersemangat itu artinya kita mampu menanggung resiko, menghadapi tantangan. Kita sedang bersama dengan Tuhan. Tuhan sebagai mitra kita untuk berjalan dalam rumah tangga kita. Itu makanya ketika Yosua akan menjadi pemimpin menggantikan Musa, Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu karena engkau akan memimpin. Setia pada perintah Tuhan berarti kita mencintai firman Allah, taat kepada firman, tunduk kepada otoritas Allah. Seorang suami memiliki pemikiran yang logis, artinya pikirannya tetap jernih, mampu menguasai emosi, tidak dikendalikan oleh perasaannya, tetapi pikirannya. Dia tetap tenang ketika ada masalah yang berat. Jadi Tuhan itu hebat. Kita laki-laki dikasih pikiran, pasangan kita dikasih perasaannya kuat. Memang biar ada gas dan remnya. Tapi laki-laki tidak pernah digerakkan oleh perasaan. Logikanya. Karena Tuhan tetapkan kita seperti itu, cetak birunya. Berhati hamba artinya dia memberikan dirinya kepada istri dan anak-anaknya. Menyerupai Kristus. Saya orang Batak asli. Di kampung saya nggak ada laki-laki ngangkat jemuran. Gengsi. Istrinya lagi hamil akibat perbuatan suaminya. Masih nyuci istrinya pakai tangan lagi. Kalau mesin cuci belum ada di kampung saya. Terus nanti gotong-gotong tuh air, gotong-gotong cucian. Aduh, kesian sekali. Suaminya apa? Ngangkat kaki, minum kopi di situ. Lihat istrinya menderita. Saya meyakini seorang laki-laki yang berhati hamba, dia akan tolong karena mereka bermitra.
sayang saya gitu ya, saya tolong kamu kan. Jadi saya khotbah saya udah lakukan dulu. Perlu saya tanya, istri saya datang begini, bohong kamu. Saya tanya dulu. Itu yang terjadi. Laki-laki itu betul ada egonya, ada gengsinya. Tapi kalau udah urusan rumah tangga, saudaraku, bermitra. Emang kita jadi turun, harga diri kita turun kalau kita ambil sapu terus bersihin rumah? Kan gak juga. Gitu, itu maksudnya berhati hamba. Yang kelima, roh yang dapat diajar. Ini tadi saya sudah sambung. Rendah hati, mau dikoreksi. Kalau istri kita mengoreksi, kita dengar. Karena koreksi dari istri ataupun anak-anak kita berarti sama dengan cinta dan dukungan. Cinta dan dukungan. Yang kedua, fungsi laki-laki. Guru. Mungkin kita gak enak denger ini. Saya jadi guru di rumah. Jadi cikgu. Cikgu ya benar ya bahasanya ya. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata pertama, mengusahakan. Mengusahakan itu artinya membuat segala sesuatu bertumbuh dan menghasilkan panen yang lebih banyak. Tugas kita para suami mengusahakan segala sesuatu sampai berbuah, mengembangkannya hingga mencapai kepada kesempurnaan, sampai kepada tujuan Tuhan. Salah satu fungsi yang Tuhan taruh dalam hidup semua laki-laki, para suami, adalah menjadi guru untuk seluruh keluarga. Mengajar itu hakikat seorang pria di rumah. Pria akan banyak memberikan komentar tentang segala sesuatu di rumah. Pulang kerja, sampai di rumah, aduh kok berantakan ya? Ada komentar. Karena Tuhan memang kasih kemampuan itu kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu tahu mana yang gak semestinya kalau dia seorang yang dewasa dalam Tuhan. Saya ulang, ini kalau dia dewasa dekat hadirat Tuhan, dia pemimpin, dia fondasi. Ketika ada sesuatu yang merasa, dia kan fondasi, ada gak nyaman di rumah, itu langsung dikomunikasikan. Karena Tuhan kasih itu menjadi guru, menjadi pengajar di rumah. Seorang guru akan selalu memberikan masukan. Anaknya datang menghadap, tadi ngapain di sekolah? Iya, teman saya iseng, ambil pulpen saya. Langsung kita para bapak kasih nasihat. Nah, ya kalau kamu punya 2, kasih 1 pinjem. Tapi orangnya begini Pak, ya sudah. Kalau kamu memang merasa itu, ya kamu sampaikan ke Pak Guru, Bu Guru. Nah kita kasih itu komentar. Kenapa? Karena Tuhan memang kasih kita kemampuan untuk menegakkan kebenaran di rumah. Bimbingan, nasihat. Jadi para istri jangan komplain ya kalau suami memberikan saran dan masukan di rumah. Jangan ngomong, gue udah capek seharian, lu kemana aja. Percayalah, harga diri kami laki-laki itu langsung turun semua. Kami laki-laki itu pengen didengar aja, dihargai sarannya. Maka itu sedang membuat kami para suami, kualitas mengajar dalam diri kami sedang dibangun. Apa yang terjadi kalau kita punya fungsi menjadi seorang pengajar di rumah? Yang pertama, menarik kepercayaan Allah. Saya cerita sebuah pengalaman kepada kita dari Alkitab. Bapak Ibu tahu cerita Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tahu ya? Ada ayat yang mengatakan begini, apakah rahasia ini harus kusembunyikan kepada hambaku Abraham? Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, tapi Tuhan bertanya dalam hatinya, apakah hal-hal yang besar ini aku harus umpetin, tidak sampaikan kepada Abraham? Dan anehnya Tuhan informasikan loh kepada Abraham tentang rencana Tuhan
menghancurkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Alkitab mencatat Tuhan senang dengan cara Abraham menjadi seorang pengajar firman di rumah. Tiap hari Abraham itu mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada seisi keluarganya. Tuhan menyukai Abraham bukan karena punya karunia yang dahsyat, itu nanti. Tapi karena kecintaan Abraham memberitakan semua ketetapan Tuhan kepada Sarah, kepada seluruh orang-orang yang ada di rumahnya, sehingga dia menjadi dipercaya oleh Tuhan. Dia menjadi sahabat Tuhan. Yang kedua, suami kalau menjadi seorang pengajar firman di rumah, memahami firman. Saya baca bukunya Dr. Miles Monroe. Dia bilang gini, syarat utama seorang laki-laki layak menikah, kalau dia layak, dia bisa menjadi seorang pengajar bagi istrinya. Karena kekuatan seorang laki-laki bukan di pengetahuan umum, bukan di kehebatan-kehebatan dalam bekerja, tetapi hidupnya dikuasai oleh firman setiap hari. Saudara keluarga kerajaan Allah, mari kita komit buat prioritas untuk membaca, mempelajari firman. Ada banyak suami senang banget lihat istrinya ke gereja, nganterin anak-anaknya ikut roki, ikut sekolah minggu. Kenapa? Karena suami itu ingin melepaskan tanggung jawab sebagai seorang pengajar firman di rumah. Papa, siapa nama ayah Musa? Sebentar, saya WA dulu Pak Gembala. Papa, di manakah Tuhan akan mengatakan kita akan menjadikan semua bangsa jadi murid Tuhan? Oh sebentar, saya tanya dulu pengurus gereja. Itu kenyataan. Kenapa? Karena kita nggak punya konsistensi membaca, merenungkan firman. Hari-hari ini kita sedang menghadapi zaman postmodernisme. Gen Z, Alpha itu syarat dengan semua area abu-abu. Kita kadang susah memutuskan mana yang benar dari firman. Tapi Ibrani mengatakan kekuatan firman itu bisa memisahkan jiwa dan roh. Semua daerah yang kita sebut abu-abu, universalisme, kalau diterangi oleh firman, ada firman yang keluar dari seorang mulut laki-laki, suami di rumah, kegelapan sirna, karena jelas aturan firman. Dan kemudian yang ketiga, kita mengajarkan firman kepada keluarga kita. Kapan Pak? Berulang-ulang. Ketika duduk, ketika dalam perjalanan, berbaring, bangun, dan kita ikatkan firman itu sebagai sesuatu yang prioritas dalam rumah tangga kita. Intinya, seorang suami memiliki firman, membungkus diri dengan firman, dan memiliki standar firman. Yang terakhir, saya masuk bagian yang kedua, pemelihara. Ketiga ini ya, pemelihara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara sekarang. Adam diberikan tugas untuk menjaga, untuk melindungi Eden dan seisinya. Kita para suami punya tugas, fungsi untuk melindungi seluruh seisi rumah tangga kita. Kita diberi fisik, mentalitas, kekuatan yang berbeda dengan pasangan kita. Seorang laki-laki yang tadi fondasi, diam di hadirat Tuhan, dibentuk dan diproses oleh Tuhan melalui pasangan kita di situ. Dia pemimpin, dia memberikan segala sumber daya di situ. Maka yang menarik adalah kita memiliki roh keperkasaan.
Di dalam Kejadian 2:19 ayat yang ke-20, saya tidak catat di slide, tapi ini saja saya kasih contohnya. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan beri semua binatang itu untuk dinamai oleh Adam. Bapak Ibu tahu maknanya memberikan nama? Ketika Adam memberikan nama kepada seluruh binatang, binatang itu menjadi milik dia. Itu dalam tradisi Ibrani, memberi nama, memiliki. Ketika Yesus lahir, akan lahir ke bumi, yang memberi nama Yesus bukan Yusuf dan Maria, Bapa di sorga, namai dia Yesus. Karena jangan sampai nanti Yusuf dan Maria menganggap Yesus itu anaknya. Jelas ketika Yesus berusia 12 tahun ada di bait Allah, mamanya nyari-nyari, ketinggalan di bait Allah. Dia bilang, kalian kenapa cari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Yesus menyebut kita Bapa di sorga, menyebut kita anak-anaknya. Iblis gak punya akses kepada kita karena kita milik Bapa. Itu artinya memberi nama. Hawa berasal dari laki-laki, dari Adam. Yang memberikan nama Hawa siapa? Laki-laki. Tuhan gak pernah kasih nama perempuan itu Hawa. Yang kasih nama Hawa Adam. Artinya Adam bertugas memelihara Hawa. Saudaraku, di bagian yang terakhir ini, mari kita berfungsi memelihara pasangan dan anak-anak kita. Suami sebagai pemelihara, pekerjaan, talenta dan kemampuan kita, berdayakan semuanya. Mungkin kita dikasih 5 talenta, 4 talenta, 1 talenta, berdayakan. Yang kedua, Tuhan meminta kita memelihara anak-anak kita, menyediakan lingkungan terbaik untuk anak-anak sehingga dia berkembang, membangun potensi anak. Jangan selalu bilang anak kita bodoh, enggak. Karena Tuhan mampu melalui kita seorang ayah bisa mengubah hidup anak kita menjadi lebih baik sesuai dengan destiny yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jangan selalu mengutuki anak dengan mengatakan bodoh. Enggak, itu enggak boleh. Dan yang ketiga, memelihara istri. Apa maksudnya? Memaksimalkan destiny istri sebagaimana Tuhan menciptakan dia. Seharusnya pasangan kita makin lebih hebat, makin lebih luar biasa, makin lebih baik dibanding pas kita baru menikah sama dia. Para suami, lihat istri kita sekarang. Betulkah dia lebih hebat dari sebelum menikah? Ini penting. Memberdayakan. Kita ambil anak orang untuk menjadi kurus kerempeng dan tidak terawat. Dosa besar. Kita ambil anak orang jadi pasangan kita. Seharusnya orang tuanya mesti lihat anaknya yang perempuan ini lebih hebat, lebih luar biasa, lebih takut akan Tuhan ketika menikah sama kita. Kalau enggak, kita bertobat hari ini. Gak ada cara lain. Efesus 5:25-26 mengatakan, Yesus itu mengasihi kita, gerejanya. Dia merawat kita, membersihkan kita dengan firman Allah. Dan kemudian di ujungnya nanti, dia memperlihatkan kita mempelai laki-laki, mempelai perempuan kepada orang lain setelah dipelihara. Orang melihat pengantinnya Yesus tidak bercacat dan tidak bercelah. Kita harus berani menunjukkan pasangan kita kepada dunia. Ini loh istriku, lebih baik, lebih hebat, lebih dipakai Tuhan dibanding dulu sebelum dia menikah. Apa yang harus kita lakukan? Penuhi istri kita dengan firman. Slide terakhir, pesan untuk para istri. Tampilkan bro. Dari menit pertama sampai menit ke-38 saya khotbah kepada bapak-bapak. Menit ke-39 ini saya khotbah kepada ibu-ibu. Apa yang istri perlu lakukan? Karena mengatur rumah tangga, menjalani rumah tangga, kita sedang bermitra.
Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudaraku, kalau kita membaca Ayub pasal 1, Ayub betul-betul mengalami kondisi terburuk. Semua habis, anak, harta, pembantu habis semua. Sisa yang ada hanya istrinya yang menemani dia, itu pun dia kena barah. Mesti digaruk pakai beling karena gatal. Saya belajar ayat ini cukup lama. Kenapa istri Ayub, nama istri Ayub siapa ya? Buyub. Kenapa Buyub? Ini kata Pak Arif, ini saya kemarin dengar khotbah dia. Kenapa Buyub sampai komen seperti ini? Karena dia yang mengasuh suaminya. Dia harus siapkan tiap hari beling untuk korek-korek itu yang gatal. Dan dia gak tahan lihat pengorbanan suaminya. Dia bilang, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Para penafsir mengatakan, saking kasihannya si Buyub kepada si suaminya, udahlah kamu nyerah, gua gak tahan lihat lo kayak gitu. Kita kadang-kala menghakimi istri Ayub dengan, wah dia gak setia, dia menghina-hina suaminya. Enggak, saya gak ngeliat itu di situ. Yang dia bilang adalah, di ujung nanti dia selesai semua, dia tetap mengiring Tuhan kok. Buktinya anaknya lahir lagi kan. Istri kan Alkitab gak catat, maka Ayub tukar tambah istrinya. Kan enggak, istrinya itu tetap. Cuma dia berubah, berespon. Ketika dia dengar, Ayub dengar istrinya ngomong gitu, dia bilang apa? Apakah kita hanya terima yang baik dari Tuhan? Hai perempuan gila. Dia sebut istrinya gila. Dan respon istri Ayub, diam. Sampai Ayub selesai dengan proses itu, dia tetap setia mendampingi suaminya. Saya mau kasih tahu kepada kita, mungkin hari-hari ini kita merasa ada banyak yang berubah di rumah kita. Percayalah, kalau Anda suami istri tetapkan Tuhan dalam pernikahan, itulah pasangan kita sampai maut memisahkan. Gak ada cerita lain. Kita harus hadapi bersama-sama. Kita tetap harus bermitra. Kita harus tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan cara Tuhan. Para istri, kalau suami sedang diproses oleh Tuhan, jangan rendahkan hidupnya. Hormati dia sebagai seorang imam di rumah. Kasih semangat. Saya pernah mengalami itu 10 tahun yang lalu sebelum ada bersama dengan Anda di sini. Hepeng gak punya. Posisi sulit. Dihina-hina oleh orang, mengaku dirinya hamba Tuhan. Istri saya tetap mendampingi saya di area-area itu. Selesai problem itu, dia bilang kemarin sama saya, sayang, aku sudah menemani kamu di paling ekstrim hidup kita. Aku sudah mendampingi kamu dimaki-maki depan pekerja. Aku sudah mendampingi kamu ketika kamu cicilan gak bisa bayar. Hari ini kalau nanti kamu diangkat Tuhan, giliranmu mempertahankan, kamu tetap takut akan Tuhan, kamu tetap mengasihi kami dan anak-anak, dan sampai mau memisahkan, kita tetap ada setia di dalam Tuhan. Itu saya bilang. Saya mau kasih tahu kepada kita bagian terakhir ini, saudaraku, hidup kita gak selalu mudah. Tapi kita harus saling menguatkan antara suami dan istri. Kehidupan itu kadang seperti roller coaster, berputar. Tapi kalau ada Yesus pusat dari kehidupan kita, kita gak perlu takut. Karena kekuatan yang tidak pernah berakhir itu, harapan itu selalu ada di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, momen ini saya ingin mengajak kita sebelum kita mengambil tubuh dan darah Tuhan. Bolehkah para suami mungkin memeluk istrinya? Boleh ya, hanya sebentar saja ini. Kalau nggak bawa pasangan, enggak apa-apa sendiri. Anak-anak, kalau kamu anak dan kamu tahu ada papa mamamu, doakan dia hari ini. Biar dia jadi bapak yang hebat. Peluk istrimu, dan istri-istri tolong doakan suami. Biar dia menjadi seorang yang hebat di rumah.
Silakan, silakan. Saya kasih waktu sebelum kita ngambil tubuh dan darah Tuhan. Silakan. Habis nanti istri mendoakan suami, suami memberkati istri. Kalian bermitra, bermitra. Silakan, silakan. Langsung berdoa. Silakan. Haleluya, Yesus. Saling memberkati, saling menguatkan. Mungkin ada keluhan-keluhan yang harus kalian selesaikan. Minta maaf hari ini. Ampuni pasanganmu. Biar Tuhan bekerja di hari ini hari yang baik. Kita dengar firman. Jangan lewat gitu saja. Tuhan menolong kita semua. Saling memberkati. Kalau mau peluk-peluk, mau menangis-menangis. Tuhan menolong kami. Haleluya. Menguatkan kami semua Tuhan. Membela kami dalam masa-masa yang sulit. Kami para istri menghormati suami kami sekalipun kondisi tidak baik. Kami para suami mengasihi istri kami tanpa syarat. Memberdayakan dia, memelihara dia. Sampai kepada destiny yang Tuhan beri dalam hidupnya. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita ambil roti di tangan kanan kita persiapkan. Saudara sudah mendengar firman hari ini. Adakah engkau para suami, para laki-laki mengalami sisi kelemahan di area tertentu dari firman itu? Tidak ada yang sempurna, saya pun tidak sempurna. Tapi kita sedang menuju kepada Kristus dan kesempurnaannya. Bahwa segenap pergumulan kita, bahwa segenap keterbatasan kita kepada pencipta kita Sang Bapa itu, Dia yang bisa memulihkan kita dan menguatkan fungsi, kedudukan, tugas kita sebagai seorang suami di rumah. Angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Potensi dari sorga Dia berikan pertama kepada laki-laki.
Dia berikan kita kekuatan, Dia berikan kita daya untuk memberdayakan pasangan dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Kuatkan hatimu karena engkau seorang pemimpin. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu dan mulailah bersyukur. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta kemurahan-Nya, kasih karunia bagi setiap kita. Haleluya. Naikkan suaramu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan para suami. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar.
firman-Mu. Terima kasih buat isi hati Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang senang menyampaikan isi hati-Mu. Kau memberkati Pak Janus bersama keluarga. Biar terus Tuhan urapi, pewahyuan demi pewahyuan Roh Kudus kerjakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur kami terima firman-Mu, tubuh dan darah-Mu, dan kekuatan yang baru Tuhan beri buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman buat kita. Silakan. Ada anak-anak teens kita. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekarang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku memberkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Kehadiran-Mu kuat terus memberkati mereka. Suami dan istri bersama anak-anak ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati ya Tuhan yang diusahakan, yang dikerjakan umat-Mu bersama dengan Tuhan, dibuat berhasil, dibuat beruntung oleh kasih karunia-Mu yang terus dilimpahkan atas mereka. Beri hikmat buat umat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan bagi umat-Mu. Beri hikmat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah berkat bangsa-bangsa turun atas umat-Mu, dipercayakan atas umat-Mu bagi kepentingan kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan umat-Mu, berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas mereka, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah-limpah turun memenuhi kehidupan umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya. Silakan memborong makanan anak-anak teen kita.